Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Gang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan pressure box ya teman-teman. Nah, untuk kerusakannya itu dinginnya itu berkurang ya teman-teman. Jadi di bagian dalam ini untuk bekunya itu enggak sampai ke bawah ya. Jadi di bagian atas saja yang ada bunga esnya ya teman-teman. Jadi bisa kita pastikan freonnya ini berkurang ya teman-teman. Nah jika kalau misalkan berkurang seperti ini, biasanya kan kalau saya kan kadang dicek evaporatornya kalau untuk kulkas ya. Lalu kalau misalkan evaporator tidak bocor, saya akan langsung ganti dengan kondensor. Namun karena ini pressure box ya teman-teman, untuk evaporatornya itu ada di dalam plat. Untuk cara mengetahui kebocoran pada evaporator maupun kondensor, di video kali ini sudah saya siapkan ya caranya bagaimana. Oke teman-teman, di sini jalur-jalurnya saya potong semua ya teman-teman. Ini adalah jalur kondensor ya teman-teman. Ini saya potong, saya pasang ventil semua. Dan untuk di bagian kapiler sini juga saya potong lalu saya las ya teman-teman. Saya buntu pakai las. Nah selanjutnya di bagian kondensor ini saya potong, saya kasih ventil ini bertujuan untuk ngasih tekanan pada bagian kondensor ya teman-teman. Jadi di bagian kondensor ini nanti kita kasih tekanan, lalu sambil kita tes kebocorannya ya. Dan ini akan masuk jalur di bagian filter ini ya teman-teman. Nah ini adalah tekanannya. Tekanannya itu kita kasih tekanan di kisaran 300 psi ya, untuk di bagian jalur kondensor. Nah selanjutnya untuk di bagian jalur evaporator, karena di evap ini rendah ya untuk tekanannya. Nah ini adalah jalur evaporator, juga saya potong, saya pasangkan ventil. Nah nanti keluarnya ini akan lewat metil, maksud saya lewat kapiler ini ya teman-teman. Nah di sini sudah saya isi press juga, saya isi angin juga. Untuk tekanannya ini berada di kisaran 100 ya teman-teman. Jadi untuk di bagian kondensor itu 300, dan untuk di bagian evaporator saya kasih tekanan sekitar 300 psi ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi di bagian kapiler ini kita potong. Untuk intinya untuk tekanannya itu kita bagi dua ya teman-teman. Yang satu untuk kondensor, yang satu untuk di bagian evaporator. Nah selanjutnya teman-teman bisa cek ya, jika menemukan kasus seperti ini bisa cek kebocorannya, lalu cek juga di bagian manifold ataupun sambungan, takutnya di bagian sambungan manifold ada yang bocor ya. Nah ini setelah kita menunggu, karena kemarin nggak ada kebocoran ya, ini saya coba diamkan sampai 1 hari 1 malam. Di sini tidak ada penurunan pada presurnya ya teman-teman. Jadi ini masih aman ya teman-teman. Intinya teman-teman, kalau misalkan presernya aman seperti ini ya, usahakan di bagian sambungan itu diperbarui semua ya teman-teman. Contohnya seperti di bagian ujung kondensor yang masuk ke apa namanya, ke filter, usahakan diperbarui juga. Biasanya itu di bagian sana itu ada yang berkarat ya, ataupun di ujung kompresor ya teman-teman, ada yang berkarat. Nah selanjutnya, karena di bagian evaporator itu terdengar kemerocok air ya teman-teman, jadi akan saya bersihkan. Kita flashing ya. Di sini untuk cara memflashingnya saya menggunakan cairan metil ya teman-teman. Nanti cairan metil itu dihisapkan lewat kapiler ini, lalu kita tekan menggunakan tekanan kompresor ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.